Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali hari ini dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Ibu harap kabar kalian semua dalam keadaan sehat ya, sehingga kita dapat belajar dengan senang pada hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar dengan tema Aku Bangga Sebagai Perempuan atau Laki-laki. Nah, tentunya kalian bangga ya menjadi perempuan ataupun laki-laki. Yang perempuan bangga menjadi perempuan dan yang laki-laki bangga menjadi laki-laki. Namun ingat ya anak-anak, kebanggaan yang dimiliki jangan sampai membuat diri kita menjadi sombong. Yang perempuan tetap rendah hati, yang laki-laki juga tetap baik, tetap menghargai lawan jenisnya, walaupun seolah-olah perempuan itu sepertinya lemah, tetapi sebenarnya tidak seperti itu. Itu hanya pandangan beberapa orang saja. Laki-laki maupun perempuan itu sebenarnya sama-sama kuat. Jadi kita satu sama lain harus saling menghormati dan menghargai. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita dapat selalu sehat, dapat memahami apa yang kita pelajari hari ini, dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari apa yang terbaik, apa yang kita peroleh, sehingga semuanya bisa bermanfaat untuk orang lain. Mari kita ambil sikap berdoa, kita awali doa kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, terima kasih kami ucapkan kepadamu atas segala rahmat dan karunia-Mu sehingga kami masih Engkau beri kesempatan untuk dapat belajar bersama dalam tema Aku Bangga Sebagai Perempuan atau Laki-laki. Kami mohon padamu ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat belajar dengan baik, sehingga kami dapat memahami pelajaran pada hari ini dengan sebaik-baiknya. Ya Bapa, Engkau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, apakah kalian semua bisa hadir dalam pembelajaran kali ini? Apakah semuanya bisa menonton video Ibu? Mudah-mudahan semuanya punya waktu ya. Silakan yang hari ini hadir dalam pertemuan kali ini untuk absensi diri, dan yang tidak hadir dimohon nanti untuk memberitahukan kepada Ibu alasannya kenapa tidak bisa hadir. Semoga saja selalu sehat-sehat saja ya. Nah, Ibu punya lagu untuk kita semua. Ibu harapkan kita semuanya ikut bernyanyi ya dengan lagu yang akan Ibu tayangkan kali ini. Tentunya lagu yang Ibu tayangkan kali ini sesuai dengan tema kita hari ini. Tema hari ini adalah Aku Bangga Sebagai Perempuan ataupun Laki-laki. Dengan kebanggaan itu, kita diharapkan bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, salah satu cara agar kita bisa berkembang adalah dengan rajin membaca kitab suci. Kalau kita rajin membaca kitab suci, tentunya kita akan tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang
dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga setiap hari kita bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan pesan kitab suci. Mari kita nyanyi bersama-sama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Pada materi sebelumnya atau pada materi minggu lalu, Ibu sudah menyampaikan materi tentang aku citra Allah yang unik. Tentunya anak-anak semuanya masih ingat ya, apa pesan atau makna dari materi aku citra Allah yang unik. Yang jelas bahwa aku citra Allah itu menunjukkan bahwa diri kita itu memiliki citra seperti Allah, memiliki sifat-sifat yang baik seperti Allah, walaupun kita ini unik, berbeda satu dengan yang lain. Kebaikan kita tentunya mungkin berbeda dengan kebaikan yang dimiliki oleh orang lain. Kelebihan, kekurangan yang ada pada diri kita juga berbeda satu dengan yang lain. Nah, dari perbedaan yang ada itu, kita diharapkan untuk saling melengkapi. Nah, bagaimana dengan tema kita hari ini? Tema kita hari ini adalah aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Nah, di mana kaitannya? Tentu saja ada ya anak-anak. Kita sebagai perempuan ataupun sebagai laki-laki itu juga dipanggil untuk bisa menjadi manusia yang secitra dengan Allah. Yang perempuan berkembang sesuai dengan jenis kelaminnya. Yang laki-laki juga berkembang sesuai dengan jenis kelamin yang diberikan oleh Tuhan. Jangan sampai merasa bahwa, aduh, aku ini yang laki-laki pengen menjadi perempuan, oh yang perempuan pengen menjadi laki-laki. Mudah-mudahan tidak ada yang merasa seperti itu. Mudah-mudahan semuanya sungguh-sungguh menampilkan citra Allah. Sikap-sikap baik yang dimiliki oleh Allah itu kita lakukan sesuai dengan diri kita, baik itu sebagai perempuan maupun sebagai laki-laki. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian merasa bangga menjadi perempuan atau laki? Ya, Ibu harap sungguh merasa bangga ya. Hal apa sih yang membuatmu bangga menjadi perempuan atau laki-laki? Nah, yang perempuan-perempuan ini bagaimana? Apa yang membuat kalian merasa bangga menjadi perempuan? Tentunya seperti Ibu misalnya ya, Ibu ini kan perempuan. Nah, apa yang bisa Ibu banggakan dari diri Ibu? Nah, Ibu merasa bangga, Ibu merasa bahagia bahwa Ibu ini diciptakan sebagai perempuan yang bisa menjadi seorang ibu. Bisa menjadi seorang ibu, bisa melahirkan, bisa mendidik anak-anak. Nah, itu adalah suatu kebanggaan yang sungguh-sungguh luar biasa. Bagaimana dengan yang laki-laki? Biasanya yang laki-laki itu juga bisa merasa bangga ya, karena dia bisa menjadi kepala keluarga,
dia bisa menjadi seorang ayah, dia bisa menjadi seseorang atau sosok yang bisa melindungi keluarganya. Kemudian, bagaimana pendapatmu jika ada seorang perempuan yang terampil sebagai pekerja bangunan? Nah, pasti ada yang berpikir ya, loh, pekerja bangunan itu kan pekerjaan laki-laki, gitu ya. Tetapi ternyata tidak. Pekerja bangunan itu juga bisa dilakukan oleh seorang perempuan, asalkan dia mampu, dia terampil, boleh-boleh saja ya seorang perempuan bekerja atau bekerja sebagai pekerja bangunan. Semua pekerjaan itu bisa dilakukan oleh perempuan, yang penting pekerjaan itu halal dan baik, pekerjaan itu tidak melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, bolehkah perempuan menjadi presiden? Tentu saja boleh ya, karena perempuan dan laki-laki memiliki harkat dan martabat yang sama. Laki-laki dan perempuan itu sederajat, memiliki kedudukan yang sama, memiliki hak dan kewajiban yang sama. Nah, anak-anak, apa sih pesan yang dapat kita ambil dari perikop Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 29? Nah, tentunya di sana dikatakan bahwa manusia itu punya tugas, punya tanggung jawab untuk mengelola dunia ini. Jadi, walaupun punya kuasa, punya tugas dari Tuhan untuk menguasai bumi dan seluruh alam ciptaan ini, tetapi semuanya itu tidak boleh dilakukan dengan semena-mena. Kita harus merawat bumi kita agar terus lestari. Nah, supaya kita bisa lebih mendalami lagi dengan pesan kitab suci, nanti kita akan baca bersama-sama ya. Ibu sudah banyak pertanyaan ya dari tadi. Ibu juga punya pertanyaan lagi. Apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Nah, tentunya semua harus tahu ya, tujuan pembelajaran kita hari ini itu sebenarnya apa. Nah, anak-anak yang terkasih, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa agar peserta didik kelas 7 SMP Negeri 2 Belimbing setelah mempelajari materi mengenai aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki, mampu memahami dirinya sebagai perempuan atau laki-laki yang bermartabat luhur, sehingga dapat menghayati panggilannya sesuai dengan pesan kitab suci, serta mewujudkannya dengan bersikap hormat terhadap sesama temannya. Anak-anak, ada yang suka nonton video nggak? Nah, pastinya kebanyakan dari kita suka menonton ya, apalagi menonton video. Ibu punya video, mari kita simak, mari kita tonton bersama-sama. Kemudian kita coba memahami apa saja makna yang bisa kita ambil dari video ini. Kita tentu ya diciptakan oleh Tuhan sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Nah, ada yang memang menerima bahwa dia diciptakan sebagai laki-laki, tetapi juga ada yang menolak. Ya, yang menerima tentu akan merasa bangga terhadap dirinya, tetapi bagi yang menolak akan merasa menyesal atau kecewa. Kenapa sih saya dilahirkan sebagai laki-laki atau dilahirkan sebagai perempuan? Nah, yang menolak pasti akan jelas ya tidak mau menerima diri, lalu kemudian melakukan operasi jenis kelamin ya. Banyak juga terlihat ya, ada istilahnya transgender, mereka mengubah kelamin mereka menjadi yang lain sesuai dengan harapan mereka. Ini karena apa? Karena ia menolak diri ya sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Nah, kemudian jelas mengubah penampilannya. Misalnya dia seorang laki-laki ingin berubah menjadi perempuan ya, berpenampilan sebagai perempuan. Nah, anak-anakku, kita merasa bangga tapi juga harus sampai pada
kita harus sampai menerima orang lain juga atau jenis kelamin yang lain, jangan sampai menolak yang lain. Kita bangga tapi kita harus menerima, jangan sampai menolak mereka. Apalagi berpandangan sampai lawan jenis, misalkan perempuan itu lebih lemah atau lebih cengeng, atau laki-laki itu lebih kasar atau lebih keras, ya. Jadi di samping kita harus menumbuhkan rasa bangga dalam diri kita, kita juga tidak boleh menolak orang lain. Kita juga tidak boleh berpandangan bahwa yang lain itu lemah, yang lain itu tidak baik. Nah, anak-anakku, kita ingin supaya sekali lagi ya menjadi pribadi yang bisa menerima diri, ya. Kita jangan ingin menjadi pribadi yang lain, tetapi menjadi diri kita sendiri. Entah itu kita sebagai laki-laki, entah itu kita sebagai perempuan. Maka yang terjadi tentu kalau orang menolak diri akan menyalahkan diri sendiri, bahkan orang lain, atau malah menyalahkan orang tua, atau menyalahkan Tuhan. Kenapa sih saya dilahirkan sebagai laki-laki, atau kenapa sih saya dilahirkan sebagai perempuan, padahal itu tidak yang saya inginkan. Nah, anak-anakku, bila hal itu terjadi, maka memang akan sangat sulit bagi kita untuk mensyukuri hidup ini sebagai suatu anugerah dari Tuhan. Kebahagiaan atau kebanggaan yang terlalu besar juga akan membawa diri untuk menutup diri, ya, untuk melihat orang lain atau kebaikan atau keindahan pada lawan jenisnya. Jadi kita harus bangga, tetapi tidak boleh berlebih-lebih, supaya kita juga bisa melihat orang lain, melihat kebaikan dan keindahan pada diri orang lain atau yang berbeda jenis dengan kita. Anak-anakku, kita harus sampai pada penemuan diri, ya. Siapa saya sesungguhnya, atau saya bangga sebagai perempuan karena apa? Kita harus bisa menemukan itu. Maka kita harus masuk ke dalam diri kita, kita lihat diri kita, aku bangga sebagai perempuan itu karena apa? Atau aku bangga sebagai laki-laki itu karena apa? Harus kita bisa temukan itu, ya, supaya kita kemudian menemukan bahwa aku loh perempuan, aku tuh laki-laki, ya, harus bangga dengan itu. Nah, anak-anakku, kita akan belajar dari kitab Kejadian bab 1. Saya bacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata, yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu kata manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab diambil dari laki-laki. Nah, anak-anakku, kitab Kejadian ini mengisahkan tentang Allah menciptakan manusia sebagai perempuan dan laki-laki. Allah memberkati keduanya. Setiap orang diciptakan dengan keindahannya sendiri-sendiri, entah itu laki-laki, entah itu perempuan. Allah mempunyai maksud khusus menciptakan manusia sebagai laki-laki atau perempuan, yaitu agar saling melengkapi dan saling mengembangkan satu sama lain. Oleh karena itu, mereka dibutuhkan dan membutuhkan lawan jenisnya. Dengan cara itulah manusia saling menyempurnakan sebagaimana yang diharapkan Allah sejak semula. Kita harus dapat menerima diri, entah itu menjadi perempuan atau laki-laki, sebagai anugerah Allah yang patut disyukuri, serta dipanggil untuk mengembangkan diri sebagai laki-laki atau perempuan menuju kesempurnaan sebagai citra Allah. Juga kita diharapkan untuk tumbuh dan dalam penghargaan dan penghormatan kepada kaum perempuan dan laki-laki. Yang perempuan menghormati yang laki-laki menghormati yang perempuan. Ada begitu banyak bacaan-bacaan kitab suci atau perikop kitab suci yang memberikan pesan kepada kita bagaimana kita harus bersikap
sebagai perempuan ataupun laki-laki yang membanggakan. Beberapa di antaranya yaitu Ibu ada tuliskan contoh 3 di sini ya, ada 3 perikop. Yang pertama itu bisa kita lihat di Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 31a. Kemudian yang kedua yaitu 1 Petrus bab 3 ayat 3 sampai dengan 7. Dan yang ketiga yaitu Galatia bab 5 ayat 16 sampai dengan 26. Nah, mari kita simak bersama salah satu dari perikop ini. Ibu akan ambil satu perikop ya, yaitu bacaan yang nomor 1, perikop Kejadian 1, Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Kita akan dengarkan bersama-sama. Ibu akan membacakan bacaan kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31a. Diharapkan untuk mendengarkan ya kalian semua. Bacaan diambil dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 31a. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, anak-anak, tolong persiapkan diri kalian untuk menjawab beberapa pertanyaan dari Ibu. Jawaban ini harus dikumpulkan ya. Nanti silakan dikumpulkan lewat WA. Ibu akan bacakan pertanyaannya. Jika ada pertanyaan yang membingungkan, nanti silakan bertanya pada Ibu ya. Bisa lewat WA, bisa juga langsung japri pada Ibu. Pertanyaan nomor 1, apakah perempuan dan laki-laki adalah makhluk yang bermartabat luhur dan sederajat? Berikan penjelasan atas jawabanmu. Yang kedua, bagaimana kita dapat menghayati panggilan kita sebagai perempuan dan laki-laki sesuai dengan pesan kitab suci menurut Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 31a. Tentunya dengan pertanyaan ini kalian harus membaca kembali di dalam kitab suci ya anak-anak, di dalam perjanjian lama. Dan untuk bacaan pertanyaan yang ketiga, bagaimana kita dapat mengungkapkan rasa syukur kita karena telah diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan, sehingga kita dapat mewujudkan iman kita dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan pesan kitab suci?
1 Petrus bab 3 ayat 3 sampai dengan 5. Kemudian pertanyaan yang keempat, usaha-usaha apa saja yang dapat kita lakukan sebagai ungkapan rasa bangga kita sebagai perempuan dan laki-laki sehingga kita dapat berkembang sesuai dengan sehingga kita dapat berkembang dengan tetap menghargai sesama tanpa membeda-bedakan, ya. Itu pertanyaannya, silakan dijawab dan jangan lupa membaca kitab suci terlebih dahulu supaya benar-benar paham, benar-benar tahu bahwa oh, ternyata inilah pesan dari kitab suci. Anak-anak yang Ibu kasihi, akhirnya kita tiba di penghujung pembelajaran kita. Mudah-mudahan semuanya masih fokus ya belajar dan yang masih fokus sampai dengan saat ini, kalian memang sungguh luar biasa. Pesan yang dapat kita ambil hari ini dari setiap proses pembelajaran hari ini yaitu bahwa kunci sukses seseorang sangat ditentukan oleh keberanian menerima diri dan bangga terhadap apa saja yang melekat pada diri kita. Orang yang tidak mempunyai kebanggaan terhadap dirinya, maka dia akan menjadi rendah diri dan akhirnya hidupnya diatur oleh pendapat atau keinginan orang lain. Oleh karena itu, kita harus bangga menjadi diri kita sendiri. Entah itu kita sebagai perempuan ataupun kita sebagai laki-laki. Entah kita itu memiliki banyak kelebihan ataupun memiliki banyak kekurangan. Terimalah diri kita apa adanya. Yang memiliki banyak kelebihan tidak menjadi sombong, dan yang memiliki sedikit kelebihan tidak menjadi rendah diri. Tetapi kita saling melengkapi dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak, mari kita refleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Apakah pembelajaran hari ini sungguh menyenangkan? Apakah kalian bangga menjadi diri sendiri? Apakah kalian bangga menjadi perempuan ataupun menjadi laki-laki? Apakah saya akan melakukan aksi nyata berkaitan dengan pesan Tuhan pada hari ini? Baik anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita, mari kita tutup dengan doa. Kita ucap puji dan syukur atas kebaikan yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Kita awali doa kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam proses pembelajaran ini. Kami mohon Bapa, semoga kami senantiasa bangga atas apa yang ada pada diri kami, dan kami pun dapat senantiasa menghormati sesama kami, apapun perbedaan yang ada pada diri kami, sehingga kami dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, Engkau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Selamat istirahat. Tuhan memberkati.